Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan bimbingan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Fatisha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Lebih terbaik kan? Jangan sakit dibaik-baikin. Karena UKS kita Nah, jadi tujuan ibu ini memanggil kalian di ruang ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok yang mana temanya atau topiknya itu manajemen waktu. Nah, nanti tujuan dari manajemen waktu ini itu kalian akan mampu menganalisis waktu yang kalian miliki selama 24 jam. Kemudian kalian akan mampu menganalisis waktu yang kalian prioritaskan dan tidak prioritas. Kemudian nanti kalian akan merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat manajemen waktu. Nah, sebelumnya kalian udah kenal ibu, udah tahu ibu namanya siapa. Ibu juga belum kenal sama kalian semua. Ibu tahu-taunya cuma Zilfi. Kemudian tadi ibu kenal sama Fania dan juga barusan sama Aisyah. Oke, mungkin perkenalannya dari ibu pertama, terus langsung ke Aisyah. Oke, perkenalkan nama ibu Rebecca Buni. Sekarang ibu sedang menempuh pendidikan profesi guru. Nah, di sini ibu sedang PPL 2. Oke, lanjut aja. Saya Jessica. Saya Kanaya. Saya Syukurang BFF. Saya Nisha Safia. Saya Bapak Sosial. Kalian udah kenal sama saling kenal kan? Ya. Nah, jadi nanti di kegiatan kita yang pertama itu kita akan menonton video. Pertama ibu jelaskan dulu sedikit mengenai manajemen waktu. Kemudian nanti kita ada menonton video. Kemudian nanti kalian analisis isi videonya dan kalian jelaskan apa yang udah kalian tangkap atau apa yang kalian pahami dari video yang kalian nonton. Kemudian kita diskusikan sama-sama. Ya. Kemudian nanti akan ibu bagikan LKPD. Nah, kalian isi LKPD. Oke. Nah, jadi layanan kita hari ini kita lakukan selama 45 menit. Kalian setuju? Setuju. Nah, jadi nanti ibu mau kalian saat bimbingan ini kalian terbuka. Maksudnya kalian ngomong terus apa yang ada di pikiran kalian, jangan ditahan-tahan. Kadang kalian mau ngomong tapi kayak aku salah. Nah, nggak apa-apa, keluarin aja. Karena kita diskusi santai sama-sama di kawan-kawan. Kemudian di sini kita sukarela kan semua ikut. Ya. Nggak ada dipaksa kan? Oke. Oke. Nah, jadi ini kita langsung masuk ke di sini gua akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu itu kalian tahu kan? Tahu. Coba akan menjawab manajemen waktu. Sebenarnya belum keraskan lagi ya. Manajemen waktu adalah cara kita membagi waktu. Iya, benar sekali. Jadi di sini di manajemen waktu ini kita akan mengatur waktu kita selama sehari atau seminggu. Nah, jadi nanti kita nggak akan menunda tugas, akan menunda pekerjaan karena kita udah mengatur semuanya dengan baik menurut kita. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tahap inti. Kalian semua siap kita masuk ke tahap inti? Siap. Siap? Siap. Siapa namanya? Aisyah. Nah,
Jadi manajemen waktu ini merupakan cara untuk kita menyeimbangkan waktu kita untuk kegiatan belajar atau bekerja bersama-sama atau bersantai dan beristirahat secara efektif. Oke, menurut teman-teman nih, mengapa sih kita penting? Apa sih pentingnya kita mengatur waktu kita? Soalnya. Pertama, teratur dan tidak bertanggung. Kalau Nisha, supaya teratur. kalau Zilvi, Supaya bisa memanfaatkan waktu dengan baik, jadi tugas-tugas yang diutamakan nggak menumpuk. siapa Nisha? Nisha, sama Latifah. Supaya hidup teratur. Sekarang Nisha. Agar efisiensi waktu kita lebih stabil, jadi buang-buang dari Jadi agar kita dapat mengatur waktu kita dengan baik, kemudian kita bisa tahu prioritas kita, kemudian kita tidak menunda-nunda pekerjaan yang nantinya akan menjadi SKS, ya, sistem kebersamaan. Nah, jadi di sini Ibu akan menunjukkan video. Nanti sama Pak ya. Kalau oh iya baik. Kalau berarti boleh beda ya. Nanti ini bertanya ya dengan video.
ngelakuin hobi dan dari kasih waktu diri sendiri. Oke, kalau Fatma? Menurut saya setiap harinya itu musuh dilakukan terus semua sama sekali. Dari video tadi kan ada tuh cara-caranya tiga ya. Apa yang kira-kira yang cocok di Fatma? Checklist. Oke, teman-temannya? Oke, kasih dulu. Kalau Zulfi? Checklist juga, soalnya biasanya saya juga bikin catatan tugas gitu. Jadi kalau ada siap dibuat di checklist tuh ada rasa tugas. Tapi kita bisa loh buat kayak maksudnya tulis kan. Kemudian kayak bisa aja tiga-tiganya kita masukin di dalam diri kita. Jadi kita udah buat list. Habis itu kita kasih reward ke diri kita sendiri. Karena kan itu emang kita yang buat, kita yang kerjain, dan rewardnya juga dari diri kita. Kalau misalnya Latifah, kira-kira dari video itu tadi apa ya Latifah? Kasih reward buat diri sendiri sama dari diri sendiri. Soalnya saya dari Senin sampai Minggu tuh tersusun banget sih. Oh, Masya Allah, berarti dia udah pandai manajemen waktu ya. Nanti teman-temannya bisa minta tolong ke Latifah untuk manajemen waktu. Kalau Latisha? Menurut saya sendiri ketiga cara-cara yang sudah dilakukan itu efisien menurut saya. Pertama, menurut saya dengan melakukan bisnis apa saja yang akan saya gunakan. Jadi pagi-pagi saya harus ke sekolah, kemudian saya melakukan melaksanakan tugas yang sudah diberikan dulu, dan ketika selesai pada malamnya saya melakukan tes. Karena saya bisa memberikan reward pada diri saya sendiri dengan menurut saya seperti yang dilakukan saya tulis. Oke, bagus sekali ya, teman. Keras. Gak semangat kali ya. Bikin habis. Kenapa malu? Dah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Belum dia. Sekarang tulis nama. Ini mulainya dari jam 2 ya, jam 2 siang. Karena kan kalau dari sekolah kita udah terjadwal, misalnya kita pagi berangkat jam 7, habis itu nanti kita langsung baca Quran, habis itu nanti masuk jam pertama, terus kita masuk jam kedua, ketiga, dan terusnya udah terjadwal. Ibu mau dari jam 2 pulang sekolah sampai tidur lagi. Siapa tahu kalian tidurnya jam 3. Ini tarik garis saja, tarik garis. Misalnya kalian mau buat dari mana? Buat dari sekolah terus tarik garis. Iya dia. Terus di bawah tulisnya modelnya sama di bawah boleh. Kalian buat kreativitas kalian. Bebas aja, mau bisa dicoret, mau diapain, gitu. Yang penting jelas apa kegiatannya. Kalau bisa buatnya yang spesifik.
Ini betul direalisasikan ya, jangan asal dibuat aja. Itu nanti direalisasikan di pulang sekolah. Ini baca ya? Kenapa? Nggak apa-apa. Dibaca aja apa dibuat. Nggak perlu sampai yang harus nah, ya itu kegiatan di sekolah misalnya ada les dari school
Masya Allah, yang lebih teratur deh. Bisa buat ininya apa namanya? Indonesia. Kalau misalnya nggak dibuatin kayak gini, kan biasanya ada nggak sih di dalam pikiran kalian kayak Kan biasanya coba saya kalau oh Fatimah lagi Fatimah tulis jurnal Ini apa tadi? oh ya oh kayak daily planner juga kalau Nesya ada gitu sendiri itu terrealisasikan jurnal online. iya apa ya Soalnya saya ikut tuh tugas itu. oh iya Kalau misalnya banyak lagi misal hari ini dibuat apa banyak itu diri. oke berarti udah merealisasikan ya kalau Zulfi apa? Biasanya gambar sih, gambar kegiatan kalau usaha itu memang betul spesial atau berbeda gitu biasanya buat gambar kawan kita belanja ada struknya itu ditempel Oh, itu di bawah. Ini keren kali ya. Ibu baru ini. ya apalagi belinya Kalau ibu biasanya dari kepala aja sih, Mbak. Hari ini bangun pagi jam 7. Nanti mau pulang sekolah buat tugas ini lah sampai jam 5. Habis itu nanti dari jam 5 sampai jam 6 kan udah persiapan maghrib. Mandi, maghrib segalanya lah. Maghrib makan. Duduk sebentar bisa dari siap ke atas udah main HP aja karena emang tipe yang bukan buat tugas malam kalau kalian kalau banyak kali sampai malam ya tapi dimulainya dari biasanya sore jam sekolah tuh Jam 4 ya habis asar kalau malam kalau les. nulis malam lagi Hmm. padat kali ya jadwalnya semua Semua ya itu masa depan yang lebih cerah ya insya Allah amin ya semoga diterima udah buat terus gak apa dia mau memikirkan secara betul ya udah sekarang dimulai dari nggak usah jadi jam 2 siang setelah sholat itu kita harus sholat dulu kalau ada sholat kalau makan siang terus cuci piring soalnya kasih saya bangun sholat asar mandi dan kalau misalnya ada catatan saya buat catatan atau misalnya jam 5 juga kalau mau balik catatan saya baru juga sebelum terbaring matahari saya bakal stop semua dulu saya buka siap saya setelah maghrib kalau di BPN yang kalau BPN lagi jadi itu sampai isya sholat dulu ada jadwal persiapan ke besok terus ya kalau ada tugas sampai jam 9 biasanya saya tugas juga saya bakal ngelakuin sholat jam 10 berarti kalau mah gak dari sekolah nggak ada lanjut ke Fania kita pada siapa sekalinya ada mau kirain
Main HP dulu. Ya berarti alasannya tim yang ngerjain tugas semua ya? Oke, berapa tuh? Tadi siapa? Coba kita dengar. Pulang dari rumah, pulang sampai biasanya jam 2:15 sampai jam 2:20 lah di rumah. Terus biasanya nggak langsung kan, tidur dulu, besok kalau ada itu baru makan jam 3. Terus itu kan setelah makan ada waktu luang, jadi saya biasanya kalau itu nggak bikin tugas yang ribet sih, biasanya nggak ada temannya yang ngomong-ngomong aja yang nggak mengulas karena kalau itu siang mesti juga di rumah dari jadi buat terus setelah itu ke asar Dari olahraga sampai jam itu karena setelah itu pulang ke rumah mandi makan makan siap-siap kadang sambil nunggu dia juga jadi kenapa nunggu dulu Pak? tapi nggak diri sambil nunggu dia siap-siap jadi udah jadi kopi terus udah itu jam 7 sampai jam 8 sholat itu kalau maghrib itu kalau misalnya Senin sampai Kamis mulai sampai dari 8 sampai jam 9 kalau Minggu saya di Jumat sampai Minggu itu dari 8 sampai jam 9 juga ngaji terus pulangnya ya kadang buat tugas yang memang butuh konsentrasi lebih jadi buatnya malam jadi menurut saya itu bisa konsentrasi lebih bisa memahami dengan baik terus kadang kalau ada tugas saya ngantar sampai jam 11 dulu. nonton itu termasuk self reward juga ya. Main HP, oke coba latih. Atas namanya sama ya. Gue bikin juga namanya sama. Jadi saya pulang sekolah jam 2 terus pulang sekolah langsung makan tidur Sampai jam enggak langsung tidur. iya langsung makan dulu Iya, habis itu lanjut kerja. itu jam 4 itu bangun simak lagi baru bicara sampai Berarti itu nggak prioritas ya, bocor. setelah biasa baruannya sekolah Iya. berarti pokoknya tepat waktu Sebutnya di mana aja boleh. iya kadang lagi di jalan di luar sampai Coba Pak. jam 6 terus tadi mau tidur juga ada itu siap-siap di les jam 7 pagi Sholatnya di mana sholat? sholat tuh perlu dibilang sholatnya udah ada di Iya, masih kamu. terus di les pulang les jam 9 pas lalu Itu les apa aja tuh? les populer Emang setiap hari? Senin sampai Kamis Senin sampai Kamis itu jadwal saya sampai Senin sampai Kamis terus jam 10 nanti nonton jam 11 baru tidur lalu Masih dengan main HP ya? harus lalu hari Jumat sama Sabtu hari Jumat kan pulang sekolah jam 12 jadi istirahatnya tuh kadang jam 1 kadang jam 2 terus istirahat dan sampai jam 7 pulang seperti ngaji jadi ngajinya tuh sebenarnya hari Jumat Sabtu Minggu karena yang les pulang ngaji jam 9 terus SMP dan itu Jumat sama Sabtu hari Minggu Hari Minggu waktunya jalan-jalan? itu sama 8 pergi latihan lagi Latihan? latihan badminton Oh,
bekerja. Terus pulang terus jam 2 sampai jam 6 hang out. Kadang sama kawan, kadang sama orang tua. Sama pacar. Biasanya sampai ke rumah tuh 2:30, tuh bisa sholat, bersih-bersih, makan. Kalau tidur nggak makan. Terus kalau udah Ketiduran. bisa makan, Iya. jadi salah satu lah pulang tuh. Ada makan atau tidur. Terus bangun biasanya 3:30. Terus buat tugas kalau ada pas asar sholat, habis siang sholat biasanya baca buku juga, suka baca novel. Terus biasanya dari jam 5 sampai jam 6 tuh istirahat, bisa scroll TikTok atau gambar juga. Suka gambar ya? Ya, atau biasanya juga ya udah main-main sama kawan juga. Terus sholat maghrib, habis sholat maghrib review materi yang dibelajarin di sekolah sampai jam 8, baru dari jam 8 sampai jam 9 tuh belajar buat materi besok. Terus sampai jam 10 kadang-kadang tuh bikin tugas tambahan. Dari jam 10 sampai jam 11 nonton, scroll sosmed. Bisa tidur. Ini tadi untuk Nisha dan Fatma dan Fania kayaknya ibu nggak ada dengar waktu santai kayak Nisha belum. Oh Nisha belum? Sorry Nisha. Jam 2 itu kan pulang, biasanya langsung buka baju, sholat, habis itu makan. Kalau misalnya udah siap ke semua, biasa main HP dulu, terus kalau misalnya ada tugasnya banyak itu buatnya pas di siang tuh. Terus kalau misalnya biasa sampai jam 3, sampai dari jam 4 sampai jam setengah 6 itu biasa juga harus tidur. Tapi kalau misalnya Rabu sama Kamis tuh nggak ada latihan. Jadinya Latihan lagi. kalau dari berarti gitu. Justru Gimana latihan? ya, justru jam setengah 6 biasa bangun karena biasa belum sholat kalau tidur. Jadi bangun sholat terus mandi. Biasa mandi juga pas azan maghrib tergantung. Habis itu pergi ngaji sampai jam 9. So kalau misalnya ada tugas yang belum siap buat tugas terus tidur jam 11. Sangat normal dia ya. Kecuali malam itu. Kalau malam itu tidurnya jam berapa? Malam itu nggak jam 2 juga, tapi telat lah. Itu Paling telat jam 2. itu kan telat tuh dari malam minggu. Habis itu Seninnya gimana? Ini apa? Biasa aja. Minggu malam Sabtu malam. Oh Sabtu malam minggu. Itu tidur cepat juga tapi Ya, kalau misalnya ada bulan nanti. Tapi kalau misalnya ada berapa Saya merasa tidur istirahat biasa. ya betul. Ya emang ini muka-muka orang jalan tua nggak sih? Hari Minggu kayak cepat kali ini. Cepat, kok soalnya kayak lama gitu ya sekolah. Kayak ada. Pagi Terus hari Minggu kayak cepat kali gitu siangnya. Iya, Apalagi sore. Karena kita hari Minggu tuh nggak ada apa-apa. Kalau sudah kelas kayak benar-benar jam dan jam 4. Berarti kalian hari Minggu nggak ada ini ya? Kenapa tugas apa-apa? Ada. Biasanya Dan sekarang, oke, sekarang gue balik ke sebelahnya. Kita buat jadwal prioritas dari seminggu. Senin Selasa. Prioritas saja, nggak perlu Kayak ini semua. berarti. Prioritas saja. Lama di Yang normal dia nggak usah yang kalian tugaskan misalnya untuk dari hari ini ke hari apa? jam 1 Kamis. Ah ya, sampai dari hari Kamis ini sampai hari Kamis nih sekarang. yang prioritas kalian sama yang gak prioritas. Mungkin yang gak prioritas tuh kayak scroll itu prioritas kalian ya scroll itu. harus kalau enggak kayak aneh gitu.
Ya udah kalau memang Berarti ingin sendiri sudah tahu pada ada berita. Ah. Gimana nih? Kami sampai di misalnya prioritas, nggak prioritas, prioritas, nggak prioritas. Boleh Boleh. aku baca ya? Maksudnya yang kami selesai. Iya boleh. Coba kita buat ini, kita buat perencanaan ya. Berarti yang diprioritaskan itu yang memang betul-betul kita perhatikan gitu. Kayak yang memang betul untuk kita besok ada tugas ini, besok kita mau ke sini, misalnya hari ini mau jalan-jalan, itu kan harus prioritas itu. Misalnya hari Sabtu dari janji mau kemana gitu, atau hari berarti yang prioritas yang mendesak ya. Kalau itu yang prioritasnya ya jalan-jalan. Iya, berarti yang diprioritaskan nonton. Oh, tadi yang dibilang apa? Oh, ada ini ya itu kan? Pokoknya yang menunggu siap prioritas. Nah, oke, setelah ini kita akan makan ice breaking. Tahu kan ice breaking? Tahu lah. Ini kesukaan siswa. Biar semangat belajar, bukan biar belajar. Ada laptopnya ya, mungkin apa nak?
streaming kita sambil menulis kita jelasin. Jadi di sini kita akan memberikan kertas yang isinya itu sama. Ada satu yang beda, ada satu impostornya. Nah, jadi nanti kalian semua kasih clue termasuk impostornya. Jadi impostornya ini harus pandai, tahu kan maksud dari impostor. Dia harus pandai menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kalau dia yang menang, kita semua kalah. Kalau kita yang menang, kita semua yang kalah. Seru. Nih, jadi stop dulu. Boleh buka deh, tapi jangan sampai temannya tahu. Nah, sekarang mulai dari Lati pada Zilvi. Warna-warni. Apa maksudnya? Nggak tahu ciri-ciri dari ada satu orang yang Warna-warni, terus Nisha. tahu. Sekarang bukan aja ya, Ya, jenisnya. Oke, banyak jenisnya. Satu bukan. Jelasin apa yang itu. Satu kata atau dua aja. Deskripsikan apa yang itu. Pakai kak. Aku tahu ini. Tahu. Rasanya manis, asam, tawar, Udah Nisha. pakai gula. pakai asin, pakai susu. Apa gitu? Kamu jelasin pakai kan? Apa? Udah bilang ya. Tulisannya apa? Tulisannya apa? Yang lain dulu, yang lain dulu. Gak ada jus. Kan dia. Apa? Kopi. Garam. Dia makan di sini impostor kayaknya. Kalau garam bisa. Kalau kayak minuman. Kalau garam sama minuman bisa. Pas tadi aku bilang pakai itu, aku juga bisa ikutan. Tuh, nggak betul nih. Terus ini lagi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita buat lagi ya. Kita buat 5 putaran. Lagi. Ada cukup. Udah 5 putaran. Tidak sekarang aku mau satu orang menjelaskan, menyimpulkan ya, bukan menjelaskan. Siapa? Nanti siapa dulu? Nanti siapa? Oh iya. Jadi, Pertemuan kita hari ini. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita belajar tentang manajemen waktu. Sebelumnya saya menjelaskan apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah mengatur jadwal kita pada minggu tertentu atau pada bulan, menggambarkan hari pada waktu kecil apa yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Bagi saya pribadi sih, saya akan memprioritaskan hal-hal yang penting atau mungkin dibutuhkan untuk hari besoknya. Jadi pada ponsel saya akan membuat tugas dan mencari waktu untuk dan mencari waktu sampai di malam harinya. Ya. Sekarang ibu mau Fatma. Bagaimana perasaan Fatma setelah kita melakukan bimbingan hari ini? Senang nggak? Senang karena Seru. bisa berdiskusi kalau Zilvi. Ya sama-sama bisa diskusi, bisa tahu jadwal-jadwal yang bisa kita tahu apa yang sebaiknya kita lakukan, yang sebaiknya tidak lakukan. Bukan tidak dilakukan, akan kita lakukan tapi Tidak tidak menjadi menjadi prioritas. Saya kayak gitu. baik. Mungkin karena semua sudah paham dan semua sudah tahu. Saya ikut. Oke, jadi pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan membuat layanan selanjutnya baik itu klasik
atau bikin kelompok yang akan membahas tentang topik-topik yang terbaru dan yang kalian butuh. Oke. Maaf jika ibu ada salah kata. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua. Kita berdoa dulu.